Lagi garap LED Polytron, gejalanya nggak mau start, LED-nya redup, tegangan 12 voltnya ngedrop ya. Ini ngedrop, maksudnya ini redup, tegangan 12 voltnya normal. Jika ditancap ke mainboard itu ngedrop sampai 3 volt ya. Saya coba nyalakan TV-nya. Ini PCC 12 voltnya kalau dikasih beban kipas itu normal ya. Nah, itu muter ya. Nah, kipasnya kenceng, berarti PSU nya normal ya, kenceng banget. Tapi kalau ditancap ke mainboard itu tegangannya ngedrop, LED indikator ini redup. Saya coba tancap. Nah, ini redup ya. Untuk LED nya itu redup, ini ngedrop. Saya cek tegangannya. Tapi kalau kalau dikasih adaptor itu mau menyala. Saya cek. Nah, ini ya, drop menjadi 3,9. Tapi kalau VCC 12 volt ini saya ganti dengan adaptor. Saya ganti adaptor ya. Ini adaptor tegangan 8 ya, 8 voltan. Kalau diganti ini LED-nya menyala. Nah, ini menyala ya. Menyala. Saya kasih adaptor, saya suntik pakai adaptor ya. Nah, ini kalau disuntik pakai adaptor itu mau nyala. Saya aslikan lagi, saya coba pakai bawaannya ya. Saya kasih PSU dan adaptornya saya lepas. Oke, saya tancap. Nah, ini ya, redup. LED-nya redup, 12 voltnya ngedrop menjadi 3,9. Oke, saya contohkan. Nah, itu ya 3,9. Saya pindah lagi ke adaptor. Adaptor ini tegangan 8 volt ya. Saya nyalakan. Nah, ini mau menyala. Saya coba cek tegangannya apakah masuk normal ya. Nah, tegangannya terbaca 9 volt. Ini adaptor 9 volt ya. 9 volt. Jadi yang bermasalah itu ada di PSU teman-teman ya, bukan di mainboard. Sempat kepikiran mainboardnya yang bermasalah karena apa? Karena PSU ini kalau dites pakai kipas itu normal ya. Putaran kipas itu kenceng. Putaran kipas itu kenceng sampai ini saya babat ini ya. Untuk jalur 12 volt ini sudah saya babat, saya lepas TR CMD ini seperti 1,7 volt, 33 volt, dan ini apa ini ya? Ini juga jalur tegangan. Sudah saya lepas, masih nihil, masih ngedrop. Sempat mau saya carikan mainboard ya. Ini garapan yang kemarin saya pending, garap yang lain ya. Sekarang saya coba PSU nya. Nah, ini kenceng, anginnya itu kenceng teman-teman. Oke, yang sudah saya lakukan pergantian elko VCC 12 volt ya. Yang ini sudah saya ganti, yang ini saya tes itu nggak ada yang kering ya. Oke, di sini saya coba-coba ganti PSU ya, karena nggak ada stok. Adanya PSU seperti ini yang jadi satu dengan mainboard. Ini merek SAP ya, dijual nggak laku-laku. Akhirnya saya coba untuk mengambil tegangan 12 volt ya. Ini yang bawaannya, kita coba dulu. Kalau pakai adaptor butuh ampere yang gede ya. Di sini saya cuma membutuhkan 12 volt ya. Kita coba dulu. Oke, sudah selesai ya penjemperannya. Nanti dirapikan kalau sudah
bisa normal ya. Dan LED-nya sudah menyala, kita coba pakai remote. Kalau ini mau redup berarti positif sudah normal ya, sudah bisa ya. Nah, ternyata bisa ya, bisa setara. Di sini hanya mengambil tegangan 12 volt dari PSU sub ini ya. Nanti dimodif biar bisa ketutup ya. Karena nggak punya PSU lagi, terpaksa pakai sub ini. Ngambilnya dari Elco teman-teman ya. Dan jika teman-teman tidak mau ribet, takutnya ini nggak bisa nutup, itu bisa teman-teman ya dimodifikasi untuk PSU aslinya seperti ini ya. Kalau diperbaiki itu mungkin agak lama atau agak susah untuk mencari kerusakannya karena komponennya itu kecil-kecil ya. Yang besar hanya Elco saja. Caranya mudah teman-teman ya, dipancing pakai gacun 5 kabel ya, jangan 3 kabel. Nanti saya contohkan ya. Oke, saya contohkan. Ini kan kalau ditancap pakai mainboard itu ngedrop, sedangkan pakai adaptor atau PSU ini itu bisa nyala ya. Caranya mudah, kita pancing dulu pakai gacun 5 kabel ya. Dipancing dulu teman-teman. Jika teman-teman mau dipancing pakai gacun, pertama-tama lepas untuk fadnya ya. Oke, kita gacun saja. Karena apa? Karena tempatnya itu terlalu besar untuk PSU sub itu ya. Kita pancing pakai gacun. Gejala seperti ini. Tapi ini Elco ini apa namanya, belum saya cek ya karena ketutup ini. Nah, ketutup ini ya belum saya cek dulu ya, takutnya Elco ini yang bermasalah ya, nya kering karena Elco nya itu ketutup pendingin ya. Oh iya teman-teman, kering teman-teman ya. Nah, ini penyebabnya ini. Oke, saya jepit ya, nggak ada pergerakan teman-teman. Wah, ini penyebabnya cuma ada Elco yang kering ini. Wah, bahaya ini, kacau ini. Kalau disatukan bisa mentok ke 0. Oke, wah, jangan-jangan ini ya penyebab tegangannya ngedrop kalau dipakai beban mainboard ya. Kita coba dulu teman-teman, ganti Elco. Kita kembalikan untuk fadnya. Kita coba teman-teman ya, kita tes uji apakah LED-nya mau menyala, indikatornya ya, dan tegangannya sudah tidak ngedrop. Untuk gacunnya dipending dulu ya. Kalau nihil kita gacun, kalau nihil ya. Kalau berhasil ya diterusin. Oke, kita coba lagi apakah menyala. Oke, menyala teman-teman ya. Sudah menyala teman-teman. Biasanya ini redup dan tegangannya itu ngedrop. Saya coba start dan mau teman-teman ya, mau menyala. Ini penyebabnya teman-teman ya. Elco nya kering, jalur VCC driver ya. VCC IC driver pendukung fad ini. Ada IC 6 pin dan ini pin VCC nya satu jalur. Kering berontang ya. Jadi untuk hari ini nggak jadi dipancing pakai gacun dan nggak jadi dipasang PSU bekas sub ya. Sudah normal kembali. Oke, sudah normal kembali, tinggal ditutup panelnya. Oke, menyala.
Dan ini biang keroknya. Nah, sudah menyala ya, sudah keluar polytron. Dan ini biang keroknya teman-teman ya, Elco 50 volt 10 mikro ya. Oke, semoga bermanfaat saja buat teman-teman kalau mendapatkan kasus seperti ini.